Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي hafidhani wa hafidhakumullah. Terakhir dari apa yang kita pelajari, yaitu mereka yang akan mendapatkan keamanan dari fitnatul qabri, dari ujian di alam kubur. Mereka yang akan mendapatkan keamanan pertama adalah al-anbiya. Kemudian yang kedua adalah as-siddiqun. Kemudian yang ketiga syuhada. Kemudian yang keempat ar-ribat. Ya. Yang mana kita berusaha untuk mendapatkan perkara ini, ikhwah, akhwati fillah. Sehingga sebagai kelengkapan dari penjelasan yang telah lewat, apa saja sesungguhnya yang akan menjadikan selamat seorang mukmin dari huru-hara di alam kubur dan fitnatul qabr. Setidaknya ada 5 hal. Dan kita berharap bisa memilikinya semua. Paling tidak salah satunya. Ya. Mayunjil mu'min, yang akan menjadikan selamatnya seorang mukmin min ahwalil qabri wa fitnatihi wa adzabihi. Yang akan menjadikan selamatnya seorang mukmin dari huru-hara alam kubur, fitnah kubur dan azab kubur. Sebelum dilanjut saya tanya dulu, fitnatul qabri, ujian di dalam kubur, itu bentuknya apa ya, ikhwah? Su'alul malakain, pertanyaan 2 malaikat. Tentang apa ya, ikhwah? Tentang Robnya, terus nabinya, agamanya. Itu yang dimaksud fitnatul qabri. Fitnah, ujian di dalam kubur. Jadi akan diuji dengan 3 pertanyaan tadi. Ya. Ini tidak semuanya bisa selamat, ikhwah, karena Nabi kabarkan sebagaimana telah lewat, fitnatul qabri itu seperti fitnahnya Dajjal atau mendekati seperti fitnahnya Dajjal. Dajjal sendiri itu diingatkan oleh seluruh para nabi, itu mengingatkan akan munculnya Dajjal karena huru-haranya yang mengerikan sekali. Ya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita manfaatkan kesempatan hidup di dunia ini, ya Allah berikan kepada kita, ya, untuk kita betul-betul menterisir, ya, apa saja yang menjadikan sebab bisa selamat dalam kubur, kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang pertama adalah ribat. Ya, ribat yang sudah kita pelajari adalah berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum
muslimin dengan negeri kafir. Itu ribat yang secara khusus. Namun di sana ada ribat yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang itu adalah amalan harian. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang Allah akan hapus dengannya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan Allah akan angkat dengannya derajat-derajat. Ya. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada kita. Perkara yang Allah akan menghapuskan dengan perkara tersebut dosa-dosa, dan dengan perkara tersebut Allah akan angkat derajat, tingkatan-tingkatan. Qalu, maka sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Iya, mau wahai utusan Allah. Qala, maka belum menyebutkan ini. Menyebutkan 3 hal. 3 perkara yang dengan perkara ini ketika dikerjakan Allah akan hapus dosa-dosa. Allah akan angkat derajat orang yang mengerjakannya. Pertama, isbaghul wudu'i 'alal makarihi. Sempurnakan wudu di saat tidak disukai. Ya, di waktu-waktu yang kita itu enggan terkena air. Di waktu-waktu yang seseorang itu memang betul-betul ya, tidak menginginkan. Lah itu diperintahkan untuk sempurnakan wudu di saat hal yang demikian. Waktu yang tidak disukai seperti apa ya, Pak? Contohnya waktu dingin, ya, waktu akan tidur, ya. Ini mau tidur berwudu itu susah. Warap turu wudu kan jadi melek mening kok harus sudah merem. Ya. Pokoknya di waktu-waktu yang kita tidak suka. Ya, mungkin sudah pakai pakaian rapi, mau bepergian. Ya. Ini maknanya apa di sini, ikhwah? Untuk seseorang senantiasa menjaga wudunya. Ya, untuk senantiasa menjaga wudunya. Kata Nabi kita alaihi salatu wasallam, la yuhafizul wudu'a illal mu'minu. Tidak akan menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Maknanya apa? Sifat di antara sifatnya orang beriman itu menjaga wudu, ikhwah. Karena dengan wudu ini akan rontok itu dosa-dosa. Pas seperti yang seperti yang Rasulullah sabdakan, Allah akan hapuskan dosa-dosa. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang yang sangat menjaga wudu. Ya. Terutama di waktu-waktu yang tidak disuka. 1. Yang kedua, wa kasratul khata' ilal masajid. Dan memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Karena orang yang menuju masjid langkah pertamanya itu akan menghapuskan dosa, langkah berikutnya, satu kakinya berikutnya akan mengangkat derajatnya. Sehingga orang yang banyak langkahnya berarti banyak kesempatan untuk diampuni, dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya.
Ini maknanya apa ya, ikhwah? Maknanya untuk seseorang itu ta'alluq qalbihi bil masajid, agar hatinya itu bergantung dengan masjid, terutama ketika sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau bisa di rumah kita itu ada jadwal ya, jadwal waktu-waktu sholat. Kalau nggak ada ya tinggal dilihat ini di masjid ada jadwalnya, kita hafal. Duhur nanti jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Kita berusaha untuk mendatanginya. Ya. Usahakan dengan jalan. Usahakan dengan apa ya? Jalan dengan langkah. Lalu bagaimana kalau naik sepeda motor, naik mobil? Ya semoga gitu sajalah ya. Kita hanya semoga ya. Semoga masuk bagian dari ini. 3. Perhatikan dengan baik. Ini yang nanti akan menyelamatkan seorang ikhwah dari huru-hara alam kubur. Wantidharus sholati ba'da sholah. Menunggu sholat setelah sholat. Tadi kita sudah sholat maghrib. Jenengan sudah niat belum menunggu untuk waktu sholat isya? Kalau belum niat, ya, niat cukup dalam hati, gak usah saya niat nawaitu misalnya intidhari sholah ba'da sholah, gak usah. Jadi setiap kita masuk masjid seperti ini sekarang untuk sholat maghrib, kita sudah meniatkan untuk menunggu waktu sholat isya di masjid. Ya, ini satu makna pertama. Makna yang kedua, menunggu sholat. Ya, berarti jenengan masuk masjid, sholat. Ya, menunggu untuk ditegakkan sholat. Itu kan namanya menunggu sholat setelah sholat. Ini artinya apa ikhwah? Artinya jenengan itu kalau berangkat masjid lebih kasih. Jadi sebelum dikumandangkan iqomah itu sudah berada di masjid dan sudah sholat di dalam masjid. Itu makna yang kedua. Jangan berangkatnya nunggu qomat. Nanti gak dapat fadilah ini. Atau sudah datang ke masjid kemudian gak sholat. Nunggu di luar lah. Nunggu qomat. Ada nunggu di parkiran, ada yang nunggu di macam-macam. Jangan. Setelah kita tahu ini, begitu sudah sampai masjid, sholat sunat, kemudian nunggu iqomah. Yang lebih hebat lagi sebelum azan dia sudah berangkat dulu. Tahiyatul masjid nunggu. Ya, dikumandangkan azan, dia jawab azan. Di situ ada sholat sunat rawatibnya, ya sholat sunat rawatib. Setelah itu nunggu iqomah. Itu pun maknanya sama, intidharus sholat ba'das sholah. Ada berapa sudah? 3. Nih lihat kata Rasul. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah yang namanya ribat. Itulah yang namanya ribat. Kalau kita tidak ada kesempatan ribat untuk menjaga perbatasan kaum muslimin, perbatasan wilayah kaum muslimin dengan orang kafir, Nabi sudah sebutkan, nih ada ribat yang lain. Ya, 3 ini, kalau kita kerjakan maka kalian dikatakan sebagai orang yang ribat. Bisa difahami? Ya ini. Jadi monggo ya, 3 ini kita berusaha amalkan dengan baik supaya menjadi sebab selamatnya kita nanti di huru-haranya alam kubur. Setunggal apa? Menyempurnakan wudu di saat tidak disuka. Maknanya kita berusaha selalu menjaga wudu. Jaga itu wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Ya atis, lah kuwe sing lagi digeleti lah nang kono. Biar luntur itu dosa-dosanya. Paham nggih? Ya. Berusahalah ya, berusaha.
Yang kedua apa? Apa ikhwah? Ya, memperbanyak langkah ke masjid. Berarti jangan sampai sholat 5 waktu di rumah. Masjid itu kan banyak, dalam pengertian apa? Kita itu tidak merasa terbebani di saat mungkin kita sedang pergi di mana, mungkin punya sawah ada di sana. Ya udah di situ dekat masjid, ya nanti sholat di situ. Ya mungkin anaknya ada di pondok sana, pas jemput misalnya, bukan sana gak ada masjid, bisa sholat di situ. Atau jenengan pas lagi safar, lah masjid pirang-pirang. Paham ya? Jadi usahakan sholat 5 waktu di masjid. Supaya ta'aluk hatinya dengan masjid. Karena ini termasuk dari keutamaan orang yang akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu seorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Nah, kemudian hal yang akan menyelamatkan seorang mukmin dari huru-hara alam kubur, fitnahnya dan azabnya adalah yang terkait dengan waktu. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani, hasan sahih hadis ini, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim yang ia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah lindungi dia dari fitnah kubur. Coba ya. Ini fadilatun azimah, keutamaan yang sangat besar bagi seorang muslim di saat meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat. Apa keutamanya? Waqahullahu fitnatal qabri. Allah jaga, Allah lindungi ia dari fitnah kubur. Maknanya apa ya? Aman dari fitnah kubur. Ya. Sehingga hal yang demikian ini bukan perkara yang kita bisa memilih. Ini perkara mati hari Jumat atau malam Jumat kan perkara yang kita tidak bisa memilih. Namun di saat kita dipilih, ini adalah merupakan fadilah yang Allah berikan kepadanya. Nabi saja alaihi salatu wasallam meninggal hari apa ya? Hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu Nabi kita. Gak bisa sampai hari Jumat. Karena gak ditakdirkan hari Jumat atau malam Jumat. Tapi kalau Nabi kan jelas aman dari fitnatul qabri, fitnah kubur. Ya. Kalau misalnya berdoa apa boleh, ya Allah wafatkanlah saya pada hari Jumat atau malam Jumat, boleh. Berdoa itu boleh. Gak ada masalah orang memohon demikian. Ya, semoga permohonannya yakni betul-betul sampai kepada Allah dan sesuai dengan takdirnya. Nah kalau ditakdirkan ke hari Jumat tetap mendapatkan pahala dari apa ya? Doa. Sudah pernah kita sampaikan bukan? Bahwasanya besok di hari kiamat malaikat itu membawa pahala yang bergunung-gunung. Kemudian manusia bertanya, apa itu? Maka dijawab oleh malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang belum terkabulkan di
dunia. Sehingga orang-orang saat itu, ikhwah, ayatul ummahat, berangan-angan semoga doanya gak dikabulkan yang di dunia. Ya, karena ingin mendapatkan pahala yang belum dikabulkan doa di dunianya. Ya. Pengen gak doanya gak dikabulkan di dunia? Doa-doa harus dikabulkan. Ya. Intinya apa ikhwah? Suruh memperbanyak doa. Contohnya tadi misalnya berdoa untuk minta diwafatkan hari Jumat atau malam Jumat, ternyata gak dapat. Nanti dapatnya di mana? Di akhirat. Begitu. Jadi tidak pernah ada kekecewaan di dalam seorang itu berdoa, karena pasti akan Allah beri balasannya. Jelas ya? Ini yang ketiga adalah dalam hadis yang disahihkan Syalbani dalam Ahkamul Janaiz, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yaqtuluhu batnuhu lam yu'adzib fi qabrihi. Siapa yang dia mati dengan sebab perutnya, tidak akan diazab di dalam kuburnya. Ya, jadi orang meninggal dunia karena sebab apa? Sakit perut. Sakit perut apa saja nih yang di kesehatan? Macam-macam ya. Makanya kalau punya sakit perut senang saja, karena ada kesempatan lam yu'adzib fi qabrihi, tidak akan diazab di dalam kuburnya. Karena saya yakin orang yang sakit perut itu nguling-ngulingnya bukan main, sakitnya luar biasa. Terutama orang yang kena mah atau terus asam lambung. Asam lambung perut bukan? Perut. Ya. Jadi kalau punya penyakit asam lambung, syukuri saja. Kesempatannya itu apa? Ada. Alhamdulillah gak semuanya orang dapat penyakit asam lambung. Ya. Senang. Karena kesempatan untuk meraih ini ada bagi dia. Tapi ya itu sakit. Sakitnya luar biasa. Jadi orang yang mati dengan sebab perutnya ini, sakit yang ada di perutnya ini, tidak akan diazab di kuburnya. Kemudian berikutnya ikhwah, qira'atu surat At-Tabarak, membaca surat At-Tabarak. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Juz yang ke-29 ya. Surat pertama di juz 29 disebutkan oleh Syalbani dalam silsilah ahadits sahihah bahwa surat Tabarak hiya mani'atun min azabil qabri. Surat Tabarak itu akan mencegah dari azab kubur. Maka dalam riwayat disebutkan dibaca pada malam hari sebelum tidur. Ya. Faqala Rasulullah sallam hiyal mani'ah hiyal munjiyah tanjihi min adzabil qabri. Surat Tabarak ini adalah akan mencegah, menyelamatkan dari azab kubur. Ya. Jadi surat-surat yang semacam ini kalau bisa hafal, sehingga nanti barangkali ya pas kita mungkin lagi disuruh rewang-rewang di rumahnya Bu Gede atau Pak Gede misalnya, sudah masuk malam hari, gak bawa Quran misalnya, tapi sudah hafal, kan tinggal apa? Baca saja. Ya. Berapa ayat Pak? Berapa ayat? 30 ayat. Kan gak banyak lah, gak terlalu banyak 30 ayat. Jelas gak? Ya, jadi diingat-ingat ini yang akan menjadikan sebab selamatnya seorang mukmin ya, dari azab kubur. Kemudian asyahid, orang yang mati syahid. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, li syahid indallahi sittu khisal.
bagi orang yang syahid itu akan mendapatkan 6 perkara. Tapi yang disebutkan itu sampai 7 kalau dirinci. Yughfar lahu fi awwali daf'ati min dammihi. Akan diampuni untuknya ya, sejak awal dari keluar darahnya. Ya, jadi orang syahid ma'rakah ya, syahid yang dia bertempur, begitu kepanah atau ketebas pedang atau mungkin kena peluru ya, keluar darahnya, nah itu sejak keluar darahnya itu sudah diampuni dosa-dosanya. Wa yura maq'aduhu minal jannah, dan diperlihatkan untuknya tempatnya itu di surga. Bayangkan, sehingga derita untuk menuju meninggalnya itu menjadi enggak terasa. Waktu sakitnya luar biasa. Kena peluru itu perih itu. Iya, perih yang luar biasa. Ini kita tahu dari orang yang meninggal karena kena peluru. Jadi kena peluru dia masih ada spelling 3 harian, belum langsung meninggal, perih luar biasa itu. Tembus peluru ke tubuhnya. Perih yang luar biasa. Jadi sudah diperlihatkan tempat apanya, Ikhwan? Tempat kembalinya, tempat duduknya dia di surga. Wa yujaru min adzabil qabri, dan dia akan terlindungi dari azab kubur. Aman dari azab kubur. Yu'manu al-fazghul akbar, dan dia akan aman dari ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang besar di yaumil qiyamah. Dia pun merasa aman. Wa yuhalla hilyatal iman, dan akan dihiasi dengan hiasan keimanan. Wa yuzawwiju minal huril 'ain, akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang luar biasa. Wa yashfa'u fi 70 insanan min aqaribihi, dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang dari karib kerabatnya. Nah ini keunggulan bagi asyahid. Sehingga kita pun berharap untuk bisa mati syahid. Ya. Berharap kepada Allah Ta'ala untuk mati syahid. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Ini perkara-perkara yang akan menjadikan sebab selamatnya seorang mukmin ya, dari huru-hara alam kubur, fitnahnya maupun azabnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa yuqalu lirrajul, maka akan dikatakan kepada seseorang, yakni ketika sudah dikubur, al-qail ini yang akan menanyai adalah malakan, 2 malaikat, ya'tiyani ilal insan fi qabrihi. 2 malaikat ini akan mendatangi seseorang di kuburnya. Perhatikan dengan baik, ikhwah. Alam kubur dengan kuburan itu beda. Kuburan berarti yang kita lihat. Ya, kita nampani jenazah, kemudian kita masukkan ke lahat, ya, supaya gak guling, diganjel-ganjel, dikasih papan, kemudian diuruk. Itu yang namanya kuburan. Yang kita lihat, jasadnya seperti itu. Ya. Maka ketika di alam kubur, itu akan didatangi orang tersebut oleh 2 malaikat. Ya. Sehingga kita tidak bisa menyebutkan alam kubur itu dengan kuburan. Alam kubur itu namanya alam barzakh. Karena alam barzakh itu tidak harus kuburan. Alam barzakh itu alam setelah alam dunia. Karena umumnya manusia itu dikubur, maka dikatakan alam
kubur. Jelas? Dikatakan barzakh, barzakh itu artinya penyekat. Jadi barzakh itu penyekat antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, barzakh. Ya, makanya laut itu ada fihima barzakhul la yabghiyan. Jadi di lautan itu ada penyekat yang tidak bisa kelihatan. Antara air tawar dengan air asin itu ada penyekatnya. Cuman kita tidak tahu di mana ini sekatnya. Ini namanya kali apa ini? Sudah asin apa belum? Kalau di pantai Suwuk sana, itu bisa kelihatan, oh ini air kalinya masih tawar. Sudah ke sini ini asin. Di mana ini sekatnya? Itu namanya barzakh. Ya, barzakh. Nah ini. Wa yujlisanihi. Kemudian dua malaikat ini yujlisan. Jagongna, ya, mendudukan si orang ini tadi, si mayit ini. Wa yas'alanihi, dan keduanya menanyai si mayit ini. Ketika posisi seperti itu, ikhwah, hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alil munsharifina anhu. Si mayit itu mendengar suara sendal-sendal itu meninggalkannya. Jadi orang yang mengantar pergi itu dengar suara-suara sendalnya. Itu di alam barzakh. Sangat mengerikan sekali, dia sendirian di situ. Ya, didatangi dengan dua malaikat. Posisinya dia sudah dengar tapi sudah tidak bisa apa-apa lagi sudah. Tinggal apakah nanti dia bisa menjawab apa tidak. Walihada kana min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza dufina al-mayyit waqafa alaihi. Sebab inilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah dikubur mayit, beliau berdiri di sisinya. Waqala, dan Nabi pun mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'alu. Mintakanlah oleh kalian, ya, kepada yang masih hadir di situ, untuk saudara kalian ini yang baru dikubur, ampunan kepada Allah. Jadi diminta untuk mendoakan ampunan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Ini yang berdiri untuk mendoakan ampunan untuk dia. Was'alulahu tasbih, dan mintakan untuknya itu kokoh, bisa menjawab pertanyaan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia itu akan ditanya. Nah, jadi sungguh situasi yang sangat menakutkan sekali, ikhwah. Jadi kalau kita tidak berbekal untuk mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam, diilmui dan diamalkan, sungguh tidak ada yang bisa menjadikan penolong bagi dia. Hanya berharap kepada Allah saja. Oleh sebab yang demikian, ini pentingnya orang itu untuk ikut ngubur. Ya, tidak hanya mensolati saja, tapi juga ikut ke kuburan untuk mendoakan ini. Allahumma firlahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, kokohkan dia. Kalau ingin doa yang lebih panjang, saya akan bacakan doa bagaimana ketika setelah dikubur ini jenazah. Qala al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Husain, dalam kitabnya An-Nasihah, yustahabul wuquf ba'da dafni qalilan. Dianjurkan untuk berdiri setelah penguburan sejenak, ya, setelah dikubur berdiri sejenak. Wa du'a lil mayyit, dan mendoakan untuk mayit. Mustaqbila wajhihi, ya, menghadap ke arah wajahnya. Apa ya doa yang dipanjatkan? Doa untuk bersahabat agar dia nanti bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Fayuqal, maka katakan di doanya, Allahumma hadza 'abduka wa anta a'lamu bihi minna
wa la na'lamu minhu illa khaira. Wahai Allah, ini adalah hamba-Mu dan Engkau lebih mengetahui dengannya daripada kami. Dan tidaklah kami mengetahui tentang dia kecuali kebaikan. Waqad ajlastahu litus'alahu. Dan sungguh Engkau telah mendudukan dia dan untuk Engkau tanya dia. Allahumma fasabbithu bil qawli sabit fil akhirah. Wahai Allah, kokohkan dia dengan ucapan yang kokoh di akhirat. Kama sabbattahu fil hayatid dunya, sebagaimana telah Engkau kokohkan di dalam kehidupan dunia. Ya, qaul sabit itu qaul la ilaha illallah ikhwah. Jadi sebagaimana dia kokoh la ilallahnya di dunia ini, dia ilmui, ia amalkan, ya, maka kokohkan pula ya Allah dia di akhiratnya. Allahumma arhamhu, wa Allah rahmati dia, walhiqhu binabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, perjumpakanlah dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tudillana ba'dahu, dan jangan Engkau sesatkan kami setelah meninggalnya, wala tahrimna ajrahu, dan jangan Engkau haramkan buat kami pahalanya. Ini kalau doa yang panjang demikian ikhwah. Ya. Adapun doa yang pendek ya sudah kita sebutkan tadi. Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Butuh orang yang dikubur itu butuh untuk dibantu dengan apa? Doa. Ya. Sehingga jangan tidak berdoa. Sebagaimana nanti ketika kita dikubur pun butuh untuk untuk didoakan oleh handadolannya. Sehingga ilmu ini yang mestinya harus diajarkan supaya masyarakat itu tahu bagaimana Nabi SAW dalam proses penguburan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu jami'an, disebutkan dalam asar bahwasanya dua malaikat ini bernama Munkar wa Nakir. Ya, sebagian ulama tidak sepakat penamaan ini, masa namanya Munkar dan Nakir? Ya karena kenapa dikatakan Munkar Nakir? Karena ini nggak kenal, yang mau ditanya ini nggak kenal, ya, tidak kenal. Kalau tidak kenal maka dikatakannya demikian Munkarin, karena nggak kenal. Isya, taib. Kemudian yang berikutnya, insyaallah taala kita akan jelaskan tentang apa soalnya dan tafsir dari soal tersebut. Karena dengan kita mengerti tafsir dari soal tadi, ini loh yang diinginkan untuk diamalkan oleh kita di dunia supaya nanti bisa selamat. Ya, ketika ditanya man robbuka, siapa Robmu, apa tafsirnya ini? Ya, untuk pengamalan di dunianya supaya nanti dia bisa menjawab Allahu Robbi. Penjelasannya kita akan sampaikan kesempatan yang akan datang insyaallah. Sudah masuk waktu isya, wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.